Baik, semangat pagi anak didik kami. Hari ini kita coba bahas materi mengenai monohibrid. Oke, coba anak-anak kami perhatikan. Monohibrid berasal dari kata mono, kemudian hibrid. Maka artinya adalah persilangan dengan satu sifat beda. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Bagaimana contoh persilangan monohibrid? Oke, kita buat soalnya misalnya disilangkan ercis berbiji bulat dengan ercis berbiji kisut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lakukan dengan membuat bagan persilangan. Pertama sekali kita tentukan P. Apa itu P? P adalah parental atau induk atau tetua. Oke, parentalnya memiliki F. Apa itu F? Fenotip, sifat yang tampak. Apa sifat yang tampak dari persilangan ini? Adalah yang bijinya bulat disilangkan dengan yang kisut. Itu sifat yang tampak. Kemudian kita masuk ke G. Apa itu G? Genotip, sifat yang tidak tampak. Bulat itu disimbolkan dengan genotip B besar, B besar. Kemudian kisut itu disimbolkan dengan genotip B kecil, B kecil. Lantas kita lanjutkan untuk penentuan gamet. Bagaimana gametnya? Perhatikan cara penentuan gamet. Gamet ditentukan dari genotip, maka kita lihat dari B besar, B besar. B-nya ada dua, yakni B besar dan B besar. Namun hanya satu jenis, sama-sama B besar. Maka gametnya hanya satu, yaitu B besar. Ini disilangkan dengan yang genotipnya B kecil, B kecil. Nah, dia ada dua B-nya, namun satu jenis, sama-sama B kecil. Maka gametnya hanya satu, yaitu B kecil. Oke, sampai di sini cukup gampang ya dalam hal penentuan gamet. Nah, setelah gametnya dapat, maka kita mendapatkan hasil persilangannya, yaitu F1. F1 adalah filial, filial ke-1. Artinya keturunan atau anak. Oke, dengan menyilangkan B besar dengan B kecil, itulah hasil dari F1. Maka hasilnya adalah B besar, B kecil. Perhatikan. Kalau B besar B kecil dia bulat atau kisut, maka ternyata dia itu bersifat bulat. Kenapa dia bulat? Perhatikan di sini. B besar ini membawa sifat bulat. Sementara B kecil ini membawa sifat kisut. Namun ketika B besar ketemu dengan B kecil, dia akan tetap bulat karena B besar bersifat dominan. Maka hasilnya adalah bulat 100%. Cukup sederhana penyelesaian persilangannya. Sekarang kita lanjut. Coba kita temukan F2-nya. F2 adalah keturunan kedua. Keturunan kedua ini adalah persilangan dari F1 dengan F1. Oke, berarti yang kita silangkan adalah yang B besar B kecil dengan sesamanya. Oke, kita lanjutkan persilangannya. Kita tentukan dulu F atau fenotip. F1-nya tadi itu bulat ya. Ini dia bulat. Oke, disilangkan dengan sesamanya, tentu dengan sesama yang bulat juga. Oke, sekarang kita tentukan G atau genotipnya. Yang mana tadi genotipnya adalah yang B besar, B kecil. Oke, karena ini F1-nya B besar, B kecil. Sementara untuk menemukan F2 itu F1 disilangkan dengan F1, berarti yang ini. Oke, B besar, B kecil silangkan dengan sesamanya. Tentu sama-sama B besar, B kecil. Sekarang kita tentukan gametnya. Bagaimana gametnya? Perhatikan cara penentuan gamet. Pertama sekali kita tentukan gametnya yang ini. B besar, B kecil. Ada dua B. Ada B besar dan ada B kecil. Maka gametnya juga jadi ada dua. B besar dan B kecil. Ini kita silangkan dengan yang ini. Gametnya ini juga ada dua karena dia dua jenis. Ada B besar, ada
B kecil. Maka gametnya ini juga ada 2. Oke, masih gampang ya. Tadi di atas, karena sama-sama B besar, maka gametnya hanya 1, yaitu B besar. Karena sama-sama B kecil, maka gametnya hanya 1, yaitu B kecil. Nah, kalau di sini, genotipnya B besar, B kecil. Maka gametnya ada 2, yaitu B besar dan B kecil. Demikian juga dengan yang ini. Maka gametnya juga ada 2. Nah, kalau gamet sudah dapat, kita tinggal menyilangkannya untuk mendapatkan F2-nya. Perhatikan cara persilangannya. Yang 2 ini disilangkan dengan yang 2 ini. Kita silangkan satu persatu. Sekarang yang kita silangkan adalah B besar ini dengan B besar ini. Maka hasilnya adalah B besar, B besar. Oke? Kemudian kita silangkan lagi. Masih ada lagi pasangannya. Yang B besar ini berpasangan dengan yang ini. B kecil. Maka hasilnya B besar, B kecil. Oke. Sekarang yang B besar ini sudah habis bersilangan dengan yang ini dan ini. Maka sekarang yang B kecil. B kecil ini kita silangkan dengan yang B besar. Maka hasilnya adalah B besar, B kecil. Kenapa? Ini B kecil, ini B besar. Kalau disilangkan penulisannya harus B besar duluan. Maka hasilnya B besar, B kecil. Kenapa? Karena B besar bersifat dominan. Jadi jangan penulisannya B kecil, B besar. Salah. Karena B besar bersifat dominan. Maka penulisannya harus B besar, B kecil. Oke. Dan yang terakhir masih ada B kecil ini disilangkan dengan B kecil ini. Tentunya hasilnya sangat gampang ya. B kecil, B kecil. Oke, kita lanjutkan. Kalau B besar itu berarti bulat. Oke. Kalau B besar, B kecil juga bulat. Kenapa tadi? Karena B besarnya bersifat dominan. Oke, sama juga dengan ini juga bulat. Maaf, ini tadi B kecil ya. Berarti hasilnya ini adalah kisut. Oke, sederhana ya. Masih gampang sampai di situ. Maka kita tinggal buat perbandingannya. Bulat berbanding kisut. Berapa banding berapa itu? Bulat banding kisut. Bulatnya ada 3. Kisutnya ada 1. Maka perbandingannya adalah 3 banding 1 pada F2. Bulat banding kisut itu 3 berbanding 1. Demikian pola persilangan pada persilangan monohibrid. Oke anak kami cukup sederhana. Sekarang coba kita lanjutkan dengan contoh latihan. Kita masuk latihan soal dengan pola persilangan yang monohibrid tadi. Kita bahas dulu dengan contoh soal. Misalnya soalnya disilangkan tanaman ercis biji bulat. Oke, dengan biji kisut. Menghasilkan keturunan, oke perhatikan. Menghasilkan keturunan sampai sebanyak 7.600 batang. Oke, begitu kira-kira contoh soalnya. Sekarang yang ditanya adalah tentukan jumlah keturunannya yang berbiji bulat. Oke, perhatikan. Di soal tadi ada sedikit yang kurang. Yang berbiji bulat diberitahu, ini yang berbiji bulat ini diberitahu genotipnya B besar, B kecil. Oke, sementara yang berbiji kisut itu genotipnya B kecil, B kecil. Nah, dari sini kita bisa masuk ke bagan persilangannya. Yang pertama tadi kita menentukan P, yaitu parental atau induk. Bagaimana parentalnya? Memiliki fenotip. Fenotipnya tadi bulat disilangkan dengan kisut. Oke, sekarang kita masuk penentuan genotipnya. Nah, tadi dalam soal diberitahu bahwa genotipnya adalah yang bulat itu B besar, B kecil. Ini yang disilangkan dengan yang kisut. Ini diberitahu di soal B kecil, B kecil. Inilah yang mau kita silangkan. Sekarang setelah dapat itu kita tinggal menentukan
gamet. Oke, perhatikan penentuan gametnya. Yang ini gametnya berarti ada B besar dan ada B kecil. Jadi dua gametnya. Sementara yang ini B kecil, berarti gametnya hanya ada satu, yaitu B kecil. Nah, inilah yang akan kita silangkan untuk mendapatkan F1. Bagaimana F1-nya? Perhatikan. Ini B besar, kita silangkan dengan B kecil. Di sini hanya satu. Maka hasilnya adalah B besar, B kecil. Oke, ada satu lagi. Yang ini B kecil, kita silangkan dengan yang ini B kecil. Berarti hasilnya B kecil, B kecil. Oke, cukup gampang. Ini hasilnya bagaimana B besar, B kecil ini? Oke, bulat. Oh, maaf, ini berubah sendiri. Dia tadi adalah B kecil disilangkan dengan B kecil. Maka dia harus B kecil, B kecil. Berarti fenotipnya ini adalah kisut. Maka gampang sekali. Bulat banding kisut. Berapa banding berapa itu? 1:1. Nah, tadi di soal ditanya, keturunannya sebanyak 7.600 batang. Oke, 7.600 batang. Tentukan jumlah keturunan yang berbiji bulat. Maka gampang saja. Maka keturunan yang berbiji bulat itu adalah 50%. 1:1 ini juga sama dengan 50% banding 50%. Oke, berarti yang biji bulat itu 50% dikalikan dengan berapa banyak tadi jumlah anaknya? 7.600. Maka 50% kali 7.600. Hasilnya adalah 3.800 batang. Oke, cara yang kedua untuk mencari yang biji bulat itu juga dapat dilihat dengan perbandingannya. Yang biji bulat tadi perbandingannya 1. Maka 1 per jumlahnya ini kan ada 2. 1 dengan 1 maka jumlahnya ada 2. Berarti 1 per 2 kali 7.600. Maka hasilnya 3.800 batang. Oke, cukup demikian. Sangat gampang ya. Persilangan RCS yang biji bulat B besar B kecil dengan yang biji kisut B kecil B kecil ketika menghasilkan keturunan sebanyak 7.600 batang, maka yang ditanya di soal bagaimana yang berbiji bulat, yang berbiji bulatnya adalah 3.800 batang. Otomatis berbiji kisut juga 3.800 karena perbandingannya 1:1. Nah, kira-kira demikian anak-anak kami coba penjelasan mengenai monohibrid. Setelah ini kita akan buat latihan soal dengan pola persilangan yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, demikian anak didik kami. Semoga dapat dipahami cara atau pola sederhana bagaimana persilangan monohibrid. Oke, demikian. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, waspada COVID-19. Semangat pagi!